Duk, kamu sudah yakin sama dia? Apakah kamu sudah mantap dengannya? Ucap seorang bapak, yaitu Pak Syukur, pada anak gadisnya, Noni. Sudah Pak, aku yakin sama dia. Dia juga sayang dan tulus sama aku, jawab Noni. Duh, kamu kan baru kenal 2 bulan. Apakah kamu ndak menjalani aja dulu lebih lama lagi gitu? Dia dari keluarga orang berpunya, sedangkan kita ini hanyalah orang biasa, Duk. Bapak takutnya nanti kamu di sana ndak dihargai, kata Pak Syukur yang khawatir akan pilihannya Noni. Noni ini sudah berumur matang dan siap untuk menikah. Dan semenjak 2 bulan yang lalu kenal orang di tempat kerjanya, di mana orang itu adalah orang baru di kantor Noni bekerja. Mereka akhirnya dekat dan tiba-tiba saja pria yang sebut saja bernama Ian itu hendak mengajak Noni untuk menikah. Padahal baru kenal 2 bulan dengan Noni. Memang selama Ian main ke rumah Noni, dia biasa-biasa saja, tidak menunjukkan sifat atau watak buruknya. Tapi Pak Syukur tetap ragu saja gitu. Entah kenapa beliau punya firasat tidak enak pada Ian itu. Apalagi setelah Noni ke rumahnya, ya katanya Ian ini berasal dari keluarga yang terpandang, berbanding terbalik dengan keluarga Noni yang hanya tinggal dengan Pak Syukur saja di rumah karena ibunya sudah meninggal dunia. Bahkan profesi Pak Syukur di rumah hanyalah penjual sayuran di pasar. Namun saat itu Noni masih kekeh dengan pilihannya dan mencoba meyakinkan Pak Syukur agar setuju dengan Ian. Akhirnya Pak Syukur yang ingin melihat putrinya hidup bahagia, dia pun menyetujuinya dan hanya bisa berharap kelak setelah sah menjadi istri Ian, semoga dia dihargai di keluarganya Ian. Usai Pak Syukur setuju, akhirnya Noni akan menyampaikan hal itu pada Ian dan kemungkinan rencana mereka 6 bulan lagi akan segera melangsungkan pernikahan. Dan malam itu, karena sudah mulai larut, Pak Syukur dan Noni pun kembali ke kamarnya masing-masing. Singkat waktu, 6 bulan pun berlalu. Kini pernikahan pun terlaksana. Sungguh pencapaian besar bagi Noni kala itu. Usai beberapa bulan sebelumnya, dia dan Ian kerja keras mempersiapkan semuanya hingga kini berjalan dengan khidmat. Namun di acara pernikahannya itu, tamu undangan dari kedua belah pihak tidak seimbang. Di Noni lebih sedikit, bukan karena tak ada kerabat atau bagaimana, namun memang tamu dari Noni sengaja dibatasi oleh keluarganya Ian. Ya mungkin memang karena pernikahan Noni itu didanai oleh Ian semua. Namun Pak Syukur saat itu memang sedikit merasa dibanding-bandingkan. Bahkan saat menghadiri acara anaknya itu, orang tuanya Ian yaitu Bu Titi dan Pak Din hanya sekilas saja berbicara dengan Pak Syukur. Kemudian berpaling menemui tamu-tamu mereka yang berasal dari kalangan orang-orang berada. Pak Syukur pun hanya bisa berdoa untuk kebahagiaan anaknya. Dia tidak ingin murung hanya gara-gara itu. Dia tak ingin membuat anaknya khawatir. Meskipun sebenarnya yang khawatir adalah Pak Syukur sendiri. Karena pasalnya usai pernikahan ini, Noni itu akan ikut tinggal di rumah mewah milik Ian yang masih serumah dengan orang tuanya. Dalam benaknya Pak Syukur hanya bisa berdoa, semoga Noni berada di tempat yang tepat dan bisa dihargai di sana. Singkat waktu, seminggu kemudian, Noni dan Ian pamitan sama Pak Syukur hari itu juga. Noni resmi tinggal di rumahnya Ian. Noni tak membawa semua barang-barangnya, katanya nanti akan disediakan di sana. Jadi dia hanya akan membawa beberapa keperluan saja. Bapak, saya izin mau bawa Noni. Mau saya bawa tinggal bersama saya, Pak. Iya nak Rian, tolong jaga anak saya dengan baik ya. Pasti itu Pak. Kalau gitu kami pamit dulu Pak. Ya silakan nak, hati-hati ya. Saat itu juga Noni memeluk ayahnya dulu sebelum pergi, karena dia merasa sedih meninggalkan ayahnya sendirian di rumah. Untungnya, Noni ini bisa masak, karena sebelumnya di rumah, karena ibunya sudah gak ada, dirinya memang belajar masak sendiri.
dan akhirnya sudah mahir. Jadi jikalau nanti di sana disuruh masak, dia tidak akan panik. Dengan menggunakan mobil milik Ian, mereka bergegas pergi ke rumah Ian. Dan semenjak menikah, Ian melarang Noni untuk kerja lagi. Dia hanya menyuruhnya untuk di rumah saja. Setibanya di rumah Ian, Noni ini awal-awal disambut ramah oleh orang rumah termasuk Bu Titi. Di rumah itu ada seorang bibi yang bernama Bi Ifah yang juga tinggal di situ, tepatnya di kamar khusus ART. Awal-awal Noni di situ dia tak segan membantu ART-nya memasak, meskipun tidak diminta, karena dia merasa bosan kalau tidak ngapa-ngapain. Pagi itu Noni bangun pagi sekali karena dia harus masak dan nyuci baju. Sudah bangun tidur, dia melihat Bi Ifah sedang sibuk di dapur. Dia pun langsung menghampiri untuk membantunya memasak. "Bi, masak apa?" tanyanya. "Ini Mbak, masak nasi goreng buat sarapan. Sini aku bantuin ya, Bi." "Gak usah Mbak, ini sudah tugas saya." "Gak apa-apa Bi, saya juga di sini sudah jadi istri, jadi saya juga bantu masak ya." "Ya udah Mbak, silakan," jawabnya. Akhirnya Noni pun membantu Bi Ifah masak untuk sarapan pagi itu. Setelah selesai masak, Noni lanjut untuk nyuci baju. Bahkan baju kotor suaminya, Noni sendirilah yang nyuci. Sementara Pak Din, ayah mertuanya, punya bisnis di luar kota dan sering bepergian, jadi jarang di rumah. Suatu hari Bu Titi ini sangat akrab sekali dengan Noni. Kala itu Noni sedang nonton TV, tiba-tiba saja dihampiri oleh Bu Titi. "Nih, kita pergi ke mall yuk." "Kapan Bu?" "Ya sekarang aja yuk, bosen di rumah." "Ya udah Bu, ayo." Akhirnya mereka pun pergi berdua menuju ke mall. Noni sangat senang sekali karena dia merasa sangat beruntung mendapatkan mertua yang baik. Padahal memang di awal-awal saja sikapnya begitu. Mereka pergi berdua dengan menggunakan mobil karena meskipun Bu Titi sudah sepuh, tapi jiwanya muda, ya dia bisa mengendarai mobil sendiri. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di mall. Dan di sana mereka langsung shopping dengan semangatnya keliling di dalam mall memilih baju yang disukainya. Noni walaupun tidak bekerja akan tetapi dia selalu diberikan jatah uang bulanan sama Ian. Jadi dia bisa belanja apa yang dia mau dan dia suka. Setelah selesai belanja saat itu Noni dan Bu Titi pun memilih untuk makan siang karena lapar dan juga sudah waktunya untuk makan siang. "Kita makan siang dulu ya Ni." "Iya Bu, aku juga sudah lapar." Akhirnya saat itu mereka makan di resto yang ada di dalam mall. Setelah puas, mereka belanja dan makan. Mereka pun bergegas untuk pulang ke rumah karena juga sudah mau sore. Namun di perjalanan, milih mampir terlebih dahulu untuk membeli bakso untuk dimakan nanti di rumah. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di rumah. Ternyata mereka pulangnya bareng dengan Ian dan Pak Din. "Kalian dari mana?" tanya Ian. "Dari mall dong, belanja," jawab Bu Titi. "Iya Mas, ini aku belanja." "Oh ya udah, ayo masuk." "Iya, ayo masuk. Ini sudah dibeliin bakso, ayo makan." Saat itu mereka pun masuk ke dalam rumah dan makan bakso bersama. Malam harinya, seperti biasa, Noni dan Ian saling bertukar cerita tentang kesehariannya. "Mas, tadi kamu kok pulangnya cepet, tumben?" tanya Noni. "Iya, tadi sudah selesai semua pekerjaannya." "Terus kamu ke mall beli apa aja?" tanya Ian. "Aku beli baju Mas, sama tas, gak apa-apa kan?" "Ya gak apa-apa dong, yang penting kamu seneng." "Makasih ya Mas." Saat itu Noni pun mijitin tubuh Ian yang katanya capek dan pegel semua. Dan setelahnya mereka langsung lanjut untuk tidur karena sudah lelah dan mengantuk. Singkatnya, waktu terus berlalu 1 tahun kemudian. Karena Noni ini belum positif-positif punya momongan, respon Bu Titi kepadanya mendadak berubah. Bu Titi seakan tak puas dan kini tak ramah pada Noni. Bahkan kalau ketemu Bu Titi ini tidak mau menyapa, ataupun sebaliknya, ketika Noni yang menyapa, Bu Titi ini hanya menjawab sekilas saja. Sungguh respon yang tidak diduga oleh Noni. Sekalipun, bahkan pernah suatu hari, Noni ini mendengar Bu Titi berkata pada Ian, kalau katanya dia pengen punya cucu dan malah nyalahin Noni yang tidak kunjung hamil-hamil. Noni yang saat itu mendengar sambil ngumpet, dia merasa sedih. Padahal kehamilan itu tergantung keputusan Sang Maha Pencipta. Sedangkan hambanya hanya bisa berusaha.
Dan semenjak saat itu, Ian juga seakan menuntut Noni agar bisa jaga pola makan, agar dirinya bisa cepat hamil saat dibuahi. Semenjak itu juga, Ian ini berkurang romantisnya. Bahkan meskipun punya banyak uang, Noni ini jarang banget diajak belanja baju-baju baru. Bahkan, waktu di rumah, Noni ini malah disuruh pakai pakaian rumah biasa ataupun sekedar daster. Berbanding terbalik dengan Bu Titi, yang meskipun di rumah pakaiannya mewah-mewah. Dan yang membuat Noni terkejut saat Bu Titi minta uang berapapun pada Ian, maka akan dikasihnya langsung. Berbeda dengan Noni yang mencoba meminta namun hanya dikasih sedikit. Bukan karena Noni iri, dia hanya ingin suaminya itu juga perhatian sama istrinya sendiri, atau setidaknya mengajak jalan dan belanja bareng. Karena semenjak dirinya belum hamil-hamil, Ian ini sudah gak pernah ngajak dia liburan atau sekedar me time berdua. Suaminya hanya sibuk kerja, pulang berangkat, dan kebanyakan menikmati hasil kerjanya Ian Bu Titi itu sendiri. Sore itu, Noni sedang menyapu halaman rumahnya, dan dia melihat ada Ian yang baru datang pulang kerja. Hari itu ternyata Ian sudah gajian. Noni pun menyambut kedatangan suaminya dengan mencium tangannya. Akan tetapi, suaminya itu malah cuek dan langsung pergi masuk saja. Akhirnya Noni pun segera menyelesaikan menyapu halamannya. Dia tidak terlalu ambil pusing. Dalam pikirannya, kalau suaminya itu mungkin saja sedang ada masalah di kantor, atau mungkin kecapean, jadi sedang enggak mood. Setelah selesai menyapu halaman rumahnya, Noni pun pergi masuk menghampiri Ian yang sedang duduk di ruang tengah. "Mas, kamu kenapa?" tanya Noni dengan halus. "Apaan sih? Udah sana pergi. Bau tahu badan kamu," ucapnya sambil menutup hidungnya. Noni pun langsung jelep, akan tetapi dia tetap merasa biasa dan dia pun segera mandi dulu. Setelah selesai mandi, Noni baru menyiapkan air hangat untuk suaminya mandi. "Mas, itu air hangatnya sudah matang." "Ya," jawabnya cuek. Ian pun bergegas segera mandi karena dia tidak enak dibilang bau badan tadi. Malam harinya, Noni dan Ian yang berada di dalam kamar. Noni mencoba untuk meminta uang jatah bulanannya kepada Ian. "Mas, kamu sudah gajian kan? Jatah bulanan buat aku mana, Mas?" tanya Noni. "Ini," ucapnya sambil memberikan uang yang tidak seberapa. "Makasih ya, Mas. Tapi maaf Mas, kok cuma segini ya?" "Udah sih terima saja, pakai protes segala." Iya Mas, makasih ya." Akhirnya Noni yang merasa tidak mood, dia pun memilih untuk tidur lebih dulu karena dia juga capek. Suatu hari Noni ini mendapatkan perlakuan tak enak dari Bu Titi. Saat itu di rumah kedatangan beberapa teman-teman arisan Bu Titi. Saat itu Noni disuruh bantuin Bi Iva untuk menyiapkan minuman dan camilan. Dan Noni saat itu hanya mengenakan daster saja. Saat mengantarkan jamuan ke depan, sontak teman-teman Bu Titi ini menatap ke arah Noni dan menanyakan, "Apakah itu pembantu barunya Bu Titi?" "Silakan ibu-ibu, jamuannya dimakan dan diminum." Ya, makasih ya." "Jeng, ini pembantu baru ya? Saya kok baru lihat," tanya salah satu teman arisannya. Karena Bu Titi tak menimpali, Bi Iva lah yang menimpal bahwa Noni ini bukan pembantu, melainkan dia istrinya Ian. Mungkin mereka pangling karena Noni ini hanya pakai daster saja. "Maaf Bu, dia bukan pembantu, tapi Mbak Noni ini istrinya Mas Ian, majikan saya." "Udah, kalian berdua sana masuk lagi." Iya Bu." Setelahnya Bu Titi menyuruh mereka berdua untuk segera kembali ke belakang. Dan salah satu temannya berujar, "Jeng, gimana sih itu menantu? Masa penampilannya urak-urakan gitu? Mana pakai daster doang lagi? Emang gak pernah perawatan ya?" Saat itu Noni menguping dari jarak yang aman dan dia dibuat ternganga saat mendapati jawaban respon dari Bu Titi. Sudah berkali-kali Jeng, aku bilangin padanya buat merawat diri, namun dia itu malah menolak, bahkan malah bangga dengan kekumalannya itu. Aku juga heran Jeng, kenapa anakku itu suka pada gadis seperti itu? Mana belum bisa ngasih ngomongan lagi," ucap Bu Titi malah menjelekkan nantunya sendiri. Tanpa sadar Noni yang mendengar itu, dia menitikkan air matanya. Tak menyangka kalau mertuanya sendiri akan menjelek-jelekan dirinya di hadapan teman-temannya itu. "Kenapa ibu ngomongnya begitu? Apa salahku?"
gumamnya. Dia pun segera beranjak ke kamarnya agar tidak ketahuan orang rumah kalau dirinya habis nangis. Malam harinya di kamar, Noni ini nyeritain apa yang dikatakan Bu Titi tadi siang pada Ian. Namun Ian menyangkal bahwa ibunya tak mungkin berkata seperti itu. "Ibu gak mungkin lah ngomong seperti itu," kata Ian. "Tapi mas..." Namun Ian tidak membalasnya lagi karena dia fokus dengan HP-nya yang dipegang. Kemudian Noni minta pada Ian untuk membelikan beberapa baju yang pantas untuknya agar tidak dikira pembantu. Akan tetapi Ian hanya bilang nanti saja. Dia akan carikan buatnya tanpa harus ikut belanja. Noni pun kesal dan mutusin untuk tidur saja. Dia sungguh tak mengira rumah tangganya akan jadi seperti ini. Mertuanya yang semena-mena dan bahkan suaminya sendiri yang tidak mau dengerin permintaan istrinya. Hingga puncaknya suatu hari Noni dijebak oleh Bu Titi. Bu Titi ini berniat akan menikahkan Ian dengan anak dari teman arisannya yang cakep dan tajir. Dan Bu Titi mencari cara untuk membuat Ian menceraikan Noni. Hari itu Bu Titi menyuruh seorang pria yang bahkan tak dikenal disuruh datang ke rumah untuk mengaku sebagai tamu Bu Titi. Saat itu Noni belum melihat kedatangan laki-laki itu karena dia sedang berada di dalam kamarnya. Dan Bu Titi ini memberikan perintah kepadanya. Ingat ya, nanti kamu harus berpura-pura sedang dekat dengan menantuku." Iya siap Bu, aman. Semua akan saya lakukan Bu." "Bagus kalau gitu." Dan setibanya di rumah, Bu Titi ini menyuruh Noni ke pasar untuk belanja sayuran yang dimintanya. Bu Titi menyuruh pria itu untuk mengantarkan Noni ke pasar dengan alasan pria itu juga mau beli sesuatu. Karena dirinya yang mengaku bukan dari daerah situ, dia tak tahu jalannya. Akhirnya Noni yang tadinya menolak kini dia mau ke pasar dengan pria itu menggunakan mobilnya. "Nih, tolong kamu ke pasar ya, belanja sayuran." "Iya Bu." "Kamu bisa kan antarkan Noni ke pasar?" "Nggak usah Bu, aku sendiri aja, lagian biasanya aku juga pergi ke pasar sendiri kok." "Gak apa-apa Mbak, ayo saya antarkan. Soalnya saya juga sekalian mau beli sesuatu. Saya juga nggak tahu daerah sini, jadi biar sekalian ya Mbak." "Iya nih, udah sana berangkat sama dia ya." Akhirnya Noni pun mengalah dan dia mau pergi diantarkan oleh laki-laki itu. Singkatnya, mereka pun beranjak ke pasar. Namun tanpa sepengetahuan Noni, di dalam mobil dari sisi kanan dan belakang ada kamera tersembunyi. Intinya pria itu berhasil ngedapetin foto saat Noni masuk di mobil dan foto dari belakang saat Noni duduk dengan pria itu tanpa harus menampilkan wajah si prianya. Saat itu Bu Titi juga mengancam Bi Ifah untuk tidak ikut campur atau nanti akan dipecat. Usai belanja selesai, mereka kembali ke rumah dan pria itu pamit dan entah sekarang di mana. Bu Titi berencana akan memfitnah Noni esok harinya. Dan singkatnya, esoknya sebelum Ian pulang kerja, Bu Titi yang sudah menyuruh Bi Ifah untuk pulang kampung dulu dan hanya Noni di rumah yang sedang beres-beres. Bu Titi kemudian mengirimkan foto kemarin kepada Ian dan Pak Den dengan caption, "Noni diam-diam jalan sama pria lain." Sontak, Ian dan Pak D pun kaget melihat foto itu. Murka? Ya tentu saja. Dengan mudahnya mereka terpancing jebakannya Bu Titi. Mereka segera pulang dengan cepat. "Kurang ajar," geram Ian. "Berani-beraninya dia selingkuhi aku," imbuhnya. "Gak nyangka ya menantuku berbuat seperti ini," gumam Pak Den. Saat itu Noni masih rebahan usai membersihkan dapur. Dan tanpa sepengetahuannya, Bu Titi ini mengacak-acak dapur jadi berantakan. Dan dia juga pura-pura lagi bersihin dengan baju yang sengaja dikotorinya. Saat setelahnya Ian dan Pak Den tiba berbarengan dan mendapati ibunya sedang cuci piring di dapur yang kelihatan berantakan karena ART-nya lagi pulang kampung. Ian menghampiri dan bertanya, kenapa Bu Titi bersih-bersih dapur? Bu Titi saat itu berbohong bahwa selama ini Noni selalu nyuruh-nyuruh dirinya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Segera Ian menghampiri Noni yang ada di kamar. Ya, lagi mainan HP. Pas banget,
Noni heran Ian pulang cepat, namun tiba-tiba saja Ian langsung menyeret Noni keluar dan menghampiri Bu Titi. Sontak, Noni juga kaget melihat dapur yang berantakan dan piring kotor yang dipegang Bu Titi. Padahal dia yakin dirinya sudah bersihkan semuanya. Ian langsung memarahi Noni karena telah menyuruh-nyuruh ibunya seperti pembantu. Noni bingung dengan tuduhan Ian. Dia tidak paham. Lihat ini, tega ya kamu nyuruh-nyuruh ibu aku. Apa sih maksudnya mas? Aku gak ngerti. Udah kamu gak usah pura-pura gak tahu gitu. Saat itu Bu Titi berpura-pura sedih dan merasa menjadi korban. Bahkan setelahnya Ian tunjukkan sebuah foto yang telah dikirimkan oleh Bu Titi dan menuduh Noni telah berselingkuh. Saat itu Noni langsung menatap Bu Titi. Ternyata dia telah dijebak oleh mertuanya sendiri. Noni berusaha membela diri bahwa semua tuduhan itu tidak benar. Namun Ian yang sudah terhasut oleh ibunya, akhirnya dia pun saat itu juga langsung menceraikan Noni dan segera menyuruh Noni untuk segera pergi dari rumahnya. Mulai sekarang aku talak kamu, kata Ian. Astagfirullahaladzim, kamu ngomong apa mas? Gak boleh gitu mas. Jangan bercanda mas. Siapa yang bercanda? Aku serius. Aku sudah kecewa, sangat kecewa sama kamu. Kamu sudah memperlakukan ibu aku seperti itu dan sudah mengkhianati aku. Bahkan ayah mertuanya juga seakan mengusir dirinya untuk cepat-cepat pergi dari situ. Iya, betul Ian. Mending kamu ceraikan saja istri seperti ini. Gak ada gunanya juga. Mantu kurang ajar. Sudah sana. Kamu siapkan barang-barangnya dan pergi dari sini, kata Pak Din. Noni pun menangis saat itu. Dia tak menyangka semuanya akan terjadi seperti ini. Dia pun beranjak pergi masuk ke dalam kamarnya. Singkatnya, dengan terpaksa Noni malam beresin semua barangnya dan segera kembali pulang ke rumahnya. Dia beranjak pergi dari rumah itu sambil menangis. Dia merasa kecewa telah dipermainkan dan dihianati oleh suami dan juga mertuanya sendiri. Bahkan Noni pulang ke rumahnya, dia tidak diantarkan, melainkan dia pesan kendaraan online sendiri. Setibanya di rumah dia langsung mengetuk pintu. Saat itu Pak Syukur yang baru saja membuka pintu terkejut mendapati anaknya yang telah tiba di depan rumah dengan kondisi menangis sesenggukan. Tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa nak? Ayo silakan masuk dulu. Dia merasa heran dan segera menyuruh anaknya untuk masuk terlebih dahulu. Akhirnya saat itu Noni pun masuk dan mereka duduk di ruang tamu. Singkatnya, Pak Syukur pun langsung menanyakan apa yang terjadi sehingga membuatnya menangis sesenggukan seperti itu. Noni menjelaskan tentang semuanya yang telah dia alami di rumah mertuanya. Tentang dirinya yang tidak mendapatkan nafkah yang sesuai. Tentang dirinya juga yang selalu diperlakukan semena-mena oleh mertuanya sendiri. Juga tentang dirinya yang dijebak oleh ibu mertuanya sendiri. Hingga pada akhirnya telah diceraikan oleh suami. Aku menikah sama Mas Ian tidak mendapatkan nafkah yang sesuai, Pak. Aku juga diperlakukan semena-mena sama ibu mertuaku. Akhirnya saat itu, Noni pun masuk ke dalam kamar setelah bercerita untuk istirahat supaya bisa menenangkan dirinya. Karena itu, Pak Syukur percaya dengan ucapan anaknya karena dia yakin anaknya tidak pernah berbohong dan terbuktilah firasatnya sejak dulu bahwa keluarganya Ian itu tidak benar. Dan Pak Syukur pun tidak terima atas perlakuan besannya tersebut yang telah membuat anaknya menangis dan menjadi sedih berkepanjangan. Akhirnya dia akan memutuskan balas dendam kepada mereka semua. Saat Noni sudah masuk ke dalam kamar, Pak Syukur dudukan di depan teras rumah dan dia memikirkan gimana cara untuk membalas dendamnya itu. Karena Pak Syukur sudah benar-benar benci sekali dengan keluarga mantan mertuanya Noni yang sudah membuat anaknya menderita. Apa aku santet aja ya, biar pada tahu rasa mereka, geramnya. Sementara beberapa hari kemudian, Bu Titi mengenalkan wanita lagi kepada Ian. Rencananya Ian akan dinikahkan dengan wanita itu. Kembali di rumah Pak Syukur, Noni semenjak itu hanya mengurung diri di kamar dan sedih berlarut-larut. Pak Syukur kemudian pergi keluar sebentar. Dengan motornya dia menuju ke sebuah rumah yang ada di desa lain yang dekat dengan hutan. Dan setibanya di lokasi yang dituju,
dia segera memarkirkan motor dan menyambangi sebuah rumah kayu yang berdiri sendirian di situ. Tok tok tok. Permisi. Kring. Suara pintu dibuka. Usai mengetuk pintu, munculnya seorang kakek tua dari balik pintu dan langsung menyuruh Pak Syukur untuk masuk ke dalam rumah. Mari silahkan masuk ke dalam. Pak Syukur pun berjalan masuk ke dalam rumah setelah dipersilahkan oleh Simbah. Ya, katakanlah dukun ya. Singkatnya, Pak Syukur kemudian menjelaskan maksudnya bahwa dia hendak menyantet beberapa orang yang telah membuat anaknya sakit hati. Kemudian saat itu Pak Syukur memberikan foto keluarga yang dulu sempat didapatnya waktu pernikahan. Dan di situ ada fotonya Ian, Bu Titi, dan Pak Den. Dan Pak Syukur menyuruh dukun yang bernama Mbah Sirot untuk menyantet mereka semua. Mbah Sirot pun menyanggupi, namun dia meminta uang sebesar 2,5 juta untuk jasanya itu. Usai sepakat, akhirnya mereka pun segera melakukan ritual. Mbah Sirot akan mengirimkan sosok untuk meneror keluarga mereka dan akan mengirimkan sebuah penyakit aneh yang membuat keluarga mereka dijauhi oleh para masyarakat. Saat itu mereka pun masuk ke dalam ruangan ritualnya. Di dalam ruangan ritual itu sudah ada beberapa sesajen dan kemenyan yang ada di dalam ruangan itu. Mereka duduk berhadapan. Mbah Sirot mulai membakar kemenyannya terlebih dahulu. Setelahnya, dia merapalkan mantra dan mengambilkan sebuah boneka pocongan yang kemudian boneka pocongan itu diasapkan di atas kemenyan sembari dibacakan mantra. Dan sesekali Mbah Sirot menusuk-nusukkan boneka pocongan itu sambil menyebutkan nama-nama target yang akan disantetnya. Anehnya, dari boneka pocongan itu mengeluarkan darah yang baunya busuk sekali. Pak Syukur yang melihat itu merinding dan ngeri, bahkan gemeter, karena dia baru pertama kalinya masuk dan melihat secara langsung ritual seperti itu. Mbah Sirot juga kemudian menaburkan sebuah bubuk, entah bubuk apa, pada boneka pocongan itu. Hembusan angin kencang datang membuat suasana mencekam. Pak Syukur juga merasakan merinding dan juga kedinginan. Sesaat kemudian, Pak Syukur dikejutkan dengan sebuah asap yang tiba-tiba saja berada di sampingnya Mbah Sirot, dan Mbah Sirot berkomunikasi dengan asap itu. Namun Pak Syukur tidak tahu apa yang dibicarakannya karena bahasanya berbeda. Pak Syukur juga tidak melihat apa yang ada di balik asap itu. Sesaat setelahnya berkomunikasi, asap itu kemudian menghilang, begitu saja entah kemana. Beberapa saat kemudian, ritual pun akhirnya selesai juga, dan Pak Syukur langsung pamitan kepada Mbah Sirot. Ritualnya sudah selesai, pulanglah, dan nanti kau tunggu saja hasilnya dalam waktu dekat. Baik Mbah, terima kasih, kalau begitu saya pamit pulang dulu Mbah. Singkatnya, usai melakukan ritual selesai dilakukan, Pak Syukur pun segera kembali ke rumah dan tinggal menunggu kabar tentang penderitaan behesanya dan mantan menantu yang telah menyakiti anaknya. Dan benar saja, malam harinya di rumah Ian, mereka sekeluarga mendapatkan teror dari sosok pocong dan juga setan lainnya. Mereka diludahi pocong yang sangat mengerikan hingga akhirnya tubuh mereka bau busuk sekali. Malam itu Ian yang baru saja pulang dari main dengan temannya, karena memang semenjak bercerai dengan Noni, Ian ini jadi keliaran main kesana kemari seperti masih lajang. Sesampainya di rumah, kedua orang tuanya sudah tertidur pulas. Ian pun pergi ke kamar mandi untuk cuci kaki dan mukanya. Namun saat dia berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu kamar mandinya. Tok tok tok. "Iya bentar," teriak Ian. Saat itu pikiran Ian, ada ibu atau bapaknya yang mau ke kamar mandi. Dia pun segera membuka pintunya. Namun saat dia membuka pintu, betapa terkejutnya dia. Tepat di hadapannya ada sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Wajahnya hitam legam, dengan kedua matanya yang melotot dan mulut menganga, hancur penuh darah dan nanah. Sontak Ian pun langsung terbujur kaku tubuhnya dan tidak bisa digerakkan. Dia pun ikut menganga hingga akhirnya Ian pun ambruk pingsan di depan pintu kamar mandinya. Sementara malam itu, Bu Titi yang sudah tertidur pulas, dia bermimpi buruk. Kala itu Bu Titi bermimpi di sebuah kuburan yang sangat sepi dan gelap sekali. Saat itu Bu Titi kebingungan di dalam kuburan itu dan tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang ke dalam kuburan itu, membuat Bu Titi merinding. Sesaat kemudian, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok pocong yang berada di bawah pohon besar yang ada di kuburan itu.
Sosok pocong itu sangat menyeramkan sekali. Hingga akhirnya Bu Titi pun berlari terbirit-birit menghindari kejaran sosok pocong itu. Namun karena Bu Titi yang berlari itu tidak fokus, dia pun akhirnya ambruk jatuh tersungkur ke sandung gundukan makam. Dan bersamaan dengan itu Bu Titi pun akhirnya terbangun dari tidurnya. Bu Titi bangun dengan nafas yang tidak beraturan dan dia pun keringatan. Setelahnya, Bu Titi pun hendak ke dapur mengambil air putih karena haus. Namun saat dirinya hendak ke dapur, dia dikejutkan dengan anaknya yang sudah terkapar di lantai depan kamar mandi. "Ian, Pak, bangun Pak, Bapak!" teriak Bu Titi. Pak Den yang saat itu sedang terbangun dan segera menghampiri ke belakang. "Ada apa, Bu? Ini lihat Pak, Ian pingsan." "Yaudah, yuk kita angkat, Bu." Akhirnya saat itu Ian pun langsung diangkat oleh Pak Den dan Bu Titi menuju ke dalam kamar. Namun Ian belum sadar juga sehingga dibiarkan saja sampai pagi karena pikirnya mungkin Ian tertidur pulas. Sedangkan Bu Titi lanjut pergi ke dapur untuk mengambil air putih karena tadi belum jadi. Saat dirinya sedang berada di dapur, tiba-tiba saja Bu Titi dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas begitu saja. Dan Bu Titi juga mencium bau busuk yang menyengat sekali. Prak! Bu Titi terperanjat kaget ketika sendok tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Bu Titi pun semakin merinding saat itu dan dia segera kembali ke dalam kamarnya. Namun setelah dia kembali, Bu Titi merasakan pusing pada kepalanya dan juga merasakan gatal-gatal sekali di sekujur tubuhnya sampai pada akhirnya Bu Titi menggaruk-garuk hingga mengeluarkan darah. Dan akhirnya Bu Titi tidak bisa tidur sampai pagi hari. Pagi harinya saat mereka semua hendak beraktivitas, para warga yang melihat mereka yang tiba-tiba terkena penyakit aneh, bintik-bintik dan bau, langsung menjauhi mereka semua. "Ih, baunya busuk sekali." Sambil menutup hidung, ada yang berkata seperti itu. Hingga akhirnya Ian dan Pak Den yang berangkat ke kantor tidak percaya diri, mereka pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah mereka bertiga saling menggaruk-garuk rasa gatalnya itu. Bahkan mereka saling bergantian di kamar mandi karena tidak kuat mereka pun mandi terus. Siang harinya Bu Titi mengajak Ian dan Pak Den untuk pergi periksa ke dokter. "Ayo Pak, kita ke dokter periksa." Akhirnya mereka bertiga pun segera pergi menuju ke dokter. Namun setelah diperiksa oleh dokter, mereka tidak sakit apa-apa. Dokter pun hanya memberikan salep saja dan setelahnya mereka pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian Bu Titi dan Pak Den dan Ian masih terus merasakan gatal. Bahkan mereka sudah pindah-pindah ke dokter lain. Akan tetapi mereka sama saja, hasilnya hanya diberikan salep biasa. Bahkan setiap malamnya mereka selalu saja diteror oleh sosok-sosok yang mengerikan, membuat kejiwaan Bu Titi terganggu. Utamanya suatu malam, Bu Titi yang baru saja kumpul-kumpul arisan dan pulangnya malam hari, dia mengemudi mobilnya sendiri. Namun saat itu, Bu Titi melewati jalanan yang sepi dan gelap banget. Tiba-tiba saja, Bu Titi mencium bau busuk yang sangat menyengat sekali dan dia pun merasakan gatal yang semakin teramat. Bahkan, saat kumpul arisan, teman-temannya menjauhi Bu Titi yang baunya busuk dan banyak bintik-bintiknya. Mereka tidak seperti dulu kepada Bu Titi. Meskipun begitu, Bu Titi masih tetap ikut karena dia bosan di rumah. Di perjalanan, Bu Titi tiba-tiba mendengar ada suara wanita yang menangis di dalam mobilnya. Bu Titi pun terperanjat dan dia mencoba untuk menoleh ke belakang. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat ke belakang. Ternyata ada sosok Kunti yang sangat menyeramkan dengan kedua mata yang melotot dan wajah hancur rambut acak-acakan. "Ah!" teriaknya. Bu Titi pun melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, dengan badan yang masih gemetaran dan jantung berdegup kencang. Dia berharap sosok itu segera pergi dari belakangnya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Bu Titi pun sampai juga di rumahnya. Sesampainya di rumah, Bu Titi masih terasa ngos-ngosan sehingga dia ditanyai Pak Den. "Bu, kenapa Bu? Kok ngos-ngosan begitu?" Namun Bu Titi tidak menceritakannya kepada Pak Den karena dia masih shock. Pada saat tengah malam, Bu Titi masih belum tidur karena kepikiran dengan sosok kuntilanak yang dilihatnya di belakang mobil. Bu Titi malam itu merasa gerah sekali. Akhirnya dia memilih keluar dan nonton TV sambil mengusir rasa gerahnya itu. Namun ketika dia sedang asyik nonton TV,
Tiba-tiba saja dikejutkan dengan ketukan pintu di depan rumahnya. Siapa malam-malam kini bertamu, gumamnya. Akhirnya Bu Titi pun langsung beranjak untuk membukakan pintunya. Krek, suara pintu dibuka. Namun saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok tinggi besar berada tepat di hadapannya. Bu Titi pun langsung terbujur kaku tubuhnya dan dia tidak bisa teriak sama sekali. Pada akhirnya Bu Titi pun ambruk pingsan di ambang pintu. Keesokan paginya Pak Den dan Ian yang baru bangun mencari keberadaan Bu Titi. "Yan, ibumu mana?" "Aku juga tidak tahu, Pak." Mereka pun mencari di mana keberadaan ibunya itu. Beberapa saat kemudian mereka terkejut melihat Bu Titi yang terkapar di lantai depan pintu. Akhirnya saat itu Pak Den dan Ian langsung mengangkat tubuhnya, dibawa masuk ke dalam kamar. Segera mereka mencoba untuk membangunkan Bu Titi yang belum sadar juga. Beberapa saat kemudian, akhirnya Bu Titi pun sadar, dan Ian pun langsung membuatkan teh hangat untuk Bu Titi. "Nih Bu, diminum dulu." Hari itu, mereka bertiga benar-benar gatal sekali, gatal yang teramat. Bahkan Ian sampai menggaruknya dengan garpu. Pak Den juga berendam di bathtub dengan air hangat, berharap rasa gatalnya itu segera hilang. Namun saat Pak Den sedang berendam, tiba-tiba saja dia merinding karena hembusan angin yang masuk ke dalam kamar mandi. Pak Den juga mendengar ada suara wanita yang sedang menyinden, terdengar jelas sekali. "Suara siapa ya itu?" gumam Pak Den. Hingga akhirnya bulu kuduknya Pak Den pun berdiri semua, merinding. Dia pun segera keluar dari kamar mandi karena takut, apalagi itu hampir maghrib. Malam harinya, Ian santai sendiri di depan teras rumah. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara seperti orang yang sedang menyapu halaman dengan sapu lidi. Sontak Ian pun langsung mengedarkan pandangan sambil masih menggaruk-garuk tubuhnya, kesana kemari mencari siapa yang malam-malam nyapu halaman. Akan tetapi tidak ada juga. Dia pun langsung merinding. Akan tetapi tatapannya itu tertuju pada sebuah pohon besar yang ada di depan rumahnya. Dan di sana dia melihat ada sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan dengan kedua mata merah menyala dan gigi taring yang panjang dan tajam. "Ah!" teriak Ian. Ian pun segera beranjak masuk ke dalam rumah dengan lari terbirit-birit dan tidak lupa untuk menutup pintunya dengan rapat. Dan akhirnya dia menjadi gila, disusul dengan Ian dan Pak Den yang gila juga. Akhirnya mereka sekeluarga suka jalan-jalan gak tahu arah dan selalu mengganggu warga sekitar. Warga sekitar yang merasa resah pun akhirnya mengirimkan mereka bertiga ke rumah sakit jiwa. Sementara itu, di sisi lain, Pak Syukur pun mendapatkan kabar bahwa keluarga dari mantan anaknya, yaitu Noni, mengalami sakit jiwa. Pak Syukur merasa bangga dan puas karena berhasil membalaskan alasan dendamnya. Dengan seiring berjalannya waktu, kini Noni akhirnya bisa menerima fakat itu dan dia mencoba untuk move on. Hingga pada akhirnya, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang benar-benar tulus menerimanya. Suatu saat, seorang itu langsung bilang pada Pak Syukur, yaitu orang tuanya Noni, dan langsung disetujui saat izin mau menikahi putrinya yang sudah janda itu. Entah kenapa Pak Syukur merasa yakin bahwa pria kali ini benar-benar menjaga anaknya dan menyayanginya secara tulus. Akhirnya sesegera mungkin pernikahan mereka pun segera dilaksanakan hingga akhirnya Noni dengan suami barunya kini hidup bahagia. Seharusnya mertua atau orang tua tidak berhak untuk ikut campur dengan rumah tangga anaknya karena bisa menjadi benalu nantinya. Sebagai anak atau suami harus bijak dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan terpancing emosi dan terhasut dengan kejadian yang belum tahu kebenarannya. Balas dendam itu tidak baik ya. Sebaiknya kita harus ikhlas walaupun sakit dengan apa yang sudah menyakiti kita. Jangan dicontoh apa yang dilakukan oleh Pak Syukur. Karena siapa yang menanam dia yang akan menuai juga hasilnya nanti. Semoga kita selalu dikelilingi dengan orang-orang baik dan diperlakukan dengan baik pula. Selalu tebarkan benih-benih kebaikan ya untuk semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum, terima kasih sudah menyimak kisah ini di Tony FS. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.